Baiklah, pada hari ini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang siklus menstruasi. Saya yang beranggotakan, yang pertama saya Rizky Ananda, Saya Marsana Agustin. saya Anggun Putri Sartika, Saya Intan Tematahari. Saya Nizali. Baiklah, Selamat menyaksikan. Halo semuanya, selamat datang dalam pemaparan dari kelompok 7 tentang siklus menstruasi. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan kepada rekan-rekan secara singkat dan jelas mengenai fase-fase yang terjadi selama siklus menstruasi. Mulai dari proses keluarnya, haid, hingga masa ovulasi dan persiapan rahim. Semoga nantinya melalui penjelasan ini kita semua bisa lebih memahami proses alami tubuh perempuan dengan baik. Selamat menyaksikan dan akan dikupas oleh rekan-rekan saya. Hari ke-pertama sampai ke-5, fase ini dimulai ketika lapisan endometrium dinding rahim bagian dalam yang telah menebal luruh dan keluar melalui vagina dalam bentuk darah menstruasi. Biasanya berlangsung selama 3-7 hari. Pada fase ini, kadar hormon estrogen dan progesteron menurun, menyebabkan lapisan rahim terlepas karena tidak ada pembuahan yang terjadi. Narasi contoh, hari pertama menstruasi bukan hanya sekedar keluar darah, tapi awal dari siklus baru yang disiapkan tubuh. Saat itu hormon turun dan tubuh mulai membersihkan diri untuk bersiap. Fase folikuler hari ke-1 sampai ke-13. Fase ini dimulai bersamaan dengan menstruasi dan berlanjut hingga ovulasi. Kelenjar pituitari di otak mengeluarkan hormon PSH, follicle stimulating hormone, yang merangsang pertumbuhan beberapa folikel di ovarium. Salah satu folikel akan tumbuh dominan dan menghasilkan estrogen, yang membantu menebalkan kembali dinding rahim agar siap menerima sel telur yang dibuahi. Narasi contoh, di balik rasa nyeri haid, ovarium sebenarnya sedang bekerja keras mempersiapkan sel telur baru. Estrogen mulai meningkat, membuat rahim siap menyambut kehidupan. Fase ovulasi sekitar hari ke-14. Fase ini merupakan puncak siklus menstruasi. Kadar hormon LH atau luteinizing hormone meningkat tajam, menyebabkan folikel yang matang melepas sel telur dari ovarium ke tuba fallopi. Ini adalah masa subur bagi perempuan. Sel telur dapat bertahan selama 24 jam, menunggu sperma untuk membuahi. Narasi contoh, inilah momen penting, ovulasi, sel telur dilepaskan, mengembara menuju tuba fallopi. Menunggu kemungkinan bertemu dengan sperma jika terjadi pembuahan. Kehidupan baru bisa dimulai. Apa itu fase luteal? Fase luteal atau hari ke-15 hingga ke-28 adalah fase siklus menstruasi yang dimulai setelah ovulasi. Progesteron meningkat untuk mempersiapkan dinding rahim bagi kemungkinan kehamilan. Jika sel telur dibuahi, akan terjadi kehamilan. Jika tidak, kadar hormon turun, lapisan rahim meluruh, dan memulai menstruasi. Apa yang terjadi selama fase luteal? Yang pertama, produksi hormon. Setelah ovulasi, sisa folikel di ovarium berubah menjadi struktur yang disebut corpus luteum. Struktur ini menghasilkan hormon progesteron dan sedikit estrogen. Yang kedua, persiapan rahim. Hormon progesteron membuat lapisan dinding rahim menebal dan kaya akan pembuluh darah untuk menopang janin jika terjadi pembuahan. Yang ketiga, ada perjalanan sel telur. Sel telur yang telah dilepaskan bergerak melalui tuba fallopi menuju rahim. Sel telur yang hanya bisa bertahan hidup selama 1 hingga 2 hari. Yang keempat, kemungkinan kehamilan. Jika sel telur bertemu sperma dan dibuahi, sel telur yang telah dibuahi akan menempel pada dinding rahim dan kehamilan pun dimulai. Yang kelima, jika tidak terjadi kehamilan, jika tidak ada pembuahan, korpus luteum akan terurai. Kadar progesteron dan estrogen menurun drastis yang memicu pelepasan lapisan dinding rahim dan dimulainya periode menstruasi.